kurang 32 meter, karena kami tuh mulai dari elevasi 1 sampai 29, terus sama rumah liftnya itu 3 meter, berarti 29 tambah 3, 32 meter tinggi bangunan totalnya. Terus kecepatan lift kami menggunakan kecepatannya 1 meter per detik, Pak. Terus untuk yang 500 orang, satu lantai 1 menitnya, jadi 13% dikali 565 orang. Lalu jarak satu siklusnya karena tadi 32 dikali 2 64 meter. Dan waktu perjalanan satu siklus, jarak siklus dibagi kecepatan lift. Jadi 64 meter dibagi 1 meter per detik, jadi 64 detik waktu perjalanan satu siklus. Jumlah pemakai bangunan, jumlah lantai total dibagi dengan standar kampus atau standar bangunan pendidikan. Nah, yaitu formulanya itu, tadi kan kami 7 lantainya itu 9.030, dibagi luas netonya 10, jadi kurang lebih jumlah pemakai bangunannya itu 903 orang, Pak. Ya. Lalu jumlah orang yang diangkut berarti kan 13% dari 903 orang, 117 orang. 117 orang, sehingga kapasitas liftnya 300 dikali P dibagi waktu perjalanan satu siklus. Jadi 300 dikali jumlah penumpang dalam satu lift, yaitu 12 orang, dibagi 64 detik. Jadi 56,3 orang. Nah, sehingga jumlah lift yang dibutuhkan sama dengan jumlah orang yang diangkut dibagi kapasitas lift, yaitu jumlah orang yang diangkut 117 orang, dan kapasitas lift untuk satu perjalanan siklus itu 56,3 orang. Sehingga kami membutuhkan kurang lebih 2 lift, 2,1 lift. Nah, karena ini untuk bangunan perpustakaan ya, Pak, untuk butuh juga siapa tahu ada operasional, pemindahan buku, dokumen, dan lain-lain, sehingga ditambahkan 1 lift operasional, sehingga kami membutuhkan 3 lift, Pak, secara total. 3 lift, 1 tangga, dan 2 tangga, 1 tangga darurat, dan 1 tangga biasa. Seperti itu, Pak. Oke, itu yang di kecepatan lift 1 meter per detik Anda rencanakannya ya? Iya, Pak. Kemudian 500 orang 1 lantai 1 menit itu apa maksudnya? Ini salah, Pak. Tadi harusnya yang 903 orang, Pak. 13%. Iya. Ya. Itu nggak perlu. Jadi jumlahnya oke. Ya, 903 ya? Ya, 903. 903 karena diambilnya hanya 10 meter persegi. Oke, nggak apa-apa. Karena memang kalau bangunan itu perkantoran itu 5 sampai 10. Tapi kan di standar lab-nya itu berbeda, ada 11. Nggak ada masalah, itu perencanaan kita ya. Jadi Anda pakai 3 lab. Oke. Ya, Pak. Ya, udah. Jadi intinya 2 lift ya. Kemudian ditambah ya, Pak. Tambah 1 barang ya. Di perencanaan saudara di denahnya sudah 3. Siap, Pak. Udah di sini, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ya, kan kalau ada yang mau presentasi. Saya boleh nih, Pak. Oh, silakan, Andika. Di screen ya, Pak? Ya. Kalau ini untuk kebutuhan lift kelompok saya, Pak. Jadi saya bersama Kevin Muhammad Satria, Pak, kelompoknya. Sama Kevin, Pak. Kevin Muhammad Satria, Pak. Oh, Kevin Muhammad Satria sama Muhammad Andika ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Benar, Pak. Oke. Enggak, saya catat Nah, dulu. jadi, ya. Oh, siap, Pak. Silakan. Nah, untuk kebutuhan, untuk luas lantai sendiri, kami pakai 40 kali 32 meter, Pak. Jadi luasnya itu 1.280 meter persegi. Ya. Jumlah lantai 8, jarak antar lantainya 4 meter. Terus jumlah luas lantai
totalnya itu 10.240 meter persegi. Terus kemudian luas kebutuhan ruang minimum itu 11 meter persegi per orang. Nah, jumlah penumpang dalam liftnya itu kami desain itu 12 orang, Pak, untuk 12 orang. Nah, terus juga tinggi bangunannya itu karena tadi 8 lantai jadi 32 meter, kecepatan liftnya 1 meter per detik. Terus jarak satu siklus lift itu 2 kali jumlah tinggi bangunannya, jadi 64. Nah, terus waktu perjalanan satu siklusnya itu jarak siklus juga kecepatan lift, jadi 64 dibagi 1 tadi jadi 64 detik. Terus jumlah pemakai bangunannya didapat 931 orang, Pak. Nah, terus untuk jumlah orang yang diangkut sendiri karena HC-nya itu 13% atau rata-rata yang bisa diangkut dalam 1 menit itu jadi 121 orang. Ini kami bulatkan, Pak. Tadinya 120, bla bla bla, tapi kami bulatkan jadi 121. Nah, terus untuk kapasitas liftnya sendiri dalam satu dalam satu lift itu 56 orang. Nah, terus Itu untuk yang jumlah lift yang dibutuhkannya persen ya? 13% dari 93. Ya benar, Pak. Betul, Pak. Oke. Nah, terus kemudian untuk jumlah lift yang dibutuhkannya itu kami dapat 2,15. Sebenarnya kalau dibutuhkan jadi 2, Pak. Cuman kami nyiapin 1 lagi buat cadangan gitu, Pak. Kalau ada sesuatu gitu, jadi lebih banyak, lebih bagus gitu menurut kami, Pak. Jadi kami pakai 3 lift. Dan di Denah juga udah didesain 3 sih, Pak. Sudah didesain 3 ya? Pak. Sudah, Pak. Iya. Bagaimana, Pak? Yang 500 tadi yang atas, ke atas. Nah, itu. Yang langkah 13 itu ya. Ini, Pak. Itu kan berarti nggak ada kan? Ya, kayaknya itu udah kami masukin ke yang tadi, yang hitungan bawah tadi, Pak. Saja ini lupa itu, dihapus tadi. Ya, yang penting di bangunan saudara sudah 3 ya liftnya ya. Siapa? Sudah. Ya, udah. Ya. Alhamdulillah. Ya. Oke, Pak. Ya, baik. Lanjut yang berikutnya. Oke, terima kasih, Pak. Ya. Ana, udah siap? Iya, Pak. Udah, Pak. Izin share screen ya, Pak? Ya, sudah. Silakan. Ya. Ini, Pak. Jadi, luas Hana, lantai... Halo, Pak. Suara saya apakah terdengar? bukan. Hana siapa? Oh, sama Mestiana, Pak. Siapa? Mestiana Lydia, Pak. Mestiana ya. Iya. Iya, Pak. Ya, oke. Ya, jadi kan bangunan saya ini ukurannya itu 30 kali 40. Jadi luas per lantainya itu 1.200. Karena saya 7 lantai, luas 7 lantainya 8.400. Terus luas netonya 11 meter persegi. Luas neto apa itu? Luas neto itu ini, Pak, yang kemarin saya tanya. Luas. Oh, ini Pak. Untuk per orang itu. Orang ya, jadi bukan luas neto ya, jadi luas per orang ya. Oh iya, Pak. Ya, nanti diganti luas orangnya. Itu 11 meter persegi, oke. Ya, terus jumlah penumpangnya. Iya, jumlah penumpang dalam satu liftnya itu ada 10 orang. Tinggi bangunan saya 29 meter. Kecepatan liftnya 1 meter per detik. 29 dari? Apa, Pak? 29 meter 7 kali? Oh, 3 meter ya? 4. Saya 4 meter, Pak. Oh, 4 meter. Iya. Terus jumlah lantainya 7.
28. Nah, itu apa yang 1 meter? Sebentar, Pak. Tinggi bangunan 29 dari mana? Lydia atau Mas Tiana bisa bantu? Oh, ini saya kemarin salah masukin, Pak. Saya ngitungnya malah dari pondasi ini 28 meter, Pak. 7 kali 4 meter dari 8 ya. Iya, Pak. Oke, 8. Terus? Ini kecepatan liftnya 1 meter per detik. Terus, Oke. Yang ini tadi itu kan nggak ada tuh. Ya, terus kan jarak satu siklus liftnya 2 dikali jumlah tinggi bangunan. Tinggi bangunan saya tadi udah diganti jadi 28. Nah, terus Ya. waktu perjalanan satu siklusnya, jarak siklus dibagi kecepatan lift, karena kecepatannya tadi 1 jadi 56. Jumlah pemakai bangunan itu jumlah lantai total dibagi standar kampus. Saya dapat 763,64 orang. Terus ini jumlah orang yang diangkut 13% dikali jumlah pemakai bangunan, ini saya buletin jadi 764, Pak. Jadi jumlah orang yang diangkut itu 99 orang, kapasitas liftnya 53,57 orang. Jadi jumlah lift yang dibutuhkan itu 2 lift, Pak. Oh, 2 lift, oke. Iya. Direncanakan memang 2 lift? Iya, di dinasnya juga 2 lift. Oke. Ya, itu tadi yang di situ kan nggak ada tuh yang di poin berapa itu 11 ya, di ini baris 11 ya, itu. Ya, dihapus saja kan nggak ada hubungannya. Oke, jadi kalau memang sudah 2 lift ya oke ya. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Yang keempat, grup 4 siapa? Yang sudah. Saya dan Siti Hajar, Pak. Octavia, oke. Octavia sama Siti Hajar ya? Ya, oke. Jadi luas bangunan per lantainya itu 1000 meter persegi. Terus itu karena ada 7 lantai, jadi satu bangunan itu 7.000 meter persegi. Luas neto itu 11 meter persegi. Kecepatan di sini 1 meter per detik. Terus tinggi bangunannya 28 meter. Jumlah orang dalam satu liftnya saya 8 orang, Pak. Ya. Yang pertama itu jarak satu siklus liftnya itu 2 kali jumlah tinggi bangunan, itu 56. Terus kemudian waktu perjalanan satu siklus itu jarak siklus dibagi kecepatan lift yaitu 56 detik. Terus jumlah pemakai bangunannya itu luas lantai total dibagi standar kampus yaitu 636 atau 637 orang. Terus jumlah orang yang diangkut itu 13% dikali jumlah pemakai bangunan didapat 82,7 atau dibulatin jadi 83 orang. Jadi kapasitas liftnya itu 300 dikali P dibagi RT yaitu 43 orang. Jadi jumlah lift yang dibutuhkan itu 2 lift, Pak. Ya. Jadi 42 dibagi 6 ya. 8 tadi saya satu lift. Ya. Diangkut 1,9, jadi jumlah lift yang dibutuhkan ya. Oke, 2. Sudah sesuai ya dengan yang direncanakan ya. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Ya, terima kasih. Yang penting sudah sesuai gitu ya. Kalau belum kan mesti dilakukan perubahan. Ya, tapi diusahakan disesuaikan aja. Untuk saya, Pak. Ya.
Siapa ini? Anita, Pak, sama Desfitri. Mita Sama Desfitri, Pak. Desfitri ya. Iya. Jadi, ya, bangunan kita berfungsi sebagai asrama dengan jumlah lantainya itu ada 7 lantai. Luas per lantainya itu beda dengan lantai 1 luasnya 1.800, lantai 2 sampai lantai 7 luasnya 1.200. Jadi total luas per lantainya itu 9.000 meter persegi. Tinggi per lantainya 4 orang dengan standar asrama itu 15 meter persegi per orang. Dipakai lift untuk muatan 10 orang, tinggi bangunannya 28 meter, kecepatan liftnya 1 meter. Kemudian jarak satu siklus liftnya itu dihitung dengan rumus 2 dikali jumlah tinggi bangunan yang hasilnya itu 56 meter. Kemudian waktu perjalanan satu siklusnya itu 56 detik. Jumlah pemakai bangunannya itu jumlah lantai total dibagi standar gerak asrama itu 600 orang. Jumlah orang yang diangkut itu 13% dikali jumlah pemakai bangunannya itu 78 orang. Untuk kapasitas liftnya itu ada 53,57 orang. Ya. Kalau dibuatin jadi 54 orang, Pak. Kemudian jumlah lift yang dibutuhkan itu jumlah orang yang diangkut dibagi kapasitas lift. Itu 1,4 lift. Nah, kita bulatkan jadi 2 lift, Pak. Oke. Tadi jumlah orangnya berapa pemakaiannya 600 ya? Iya, Pak. 600. Ya, oke, cukup kalau 2 lift ya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Ya, ada 10 orang, terus ada lagi. Ya, silakan. Raditya ya? Raditya sama siapa? Sama Krisna, Pak. Siapa? Krisna, Pak. Krisna ya. Ya. Ya, Pak. Jadi ini luas lantainya panjangnya 40 meter kali 25 meter. Itu 1000 meter. Jumlah lantainya ada 8 lantai. Jarak antar lantai itu 4 meter. Ya. Jumlah luas lantai tadi dikali luas bangunan dikali jumlah lantai 8.000 meter persegi. Luas kebutuhan ruang minimumnya itu 11 meter persegi per orang. Jumlah penumpang dalam 16 orang. Tinggi bangunan 32 meter, kecepatan liftnya 1 meter per detik. Jarak satu siklus liftnya 64 meter. Jadi waktu perjalanan satu siklusnya itu 64 detik. Ya. Jumlah pemakai bangunannya ada 727 orang. Terus jumlah orang yang diangkut itu 13%. Dikali 727 itu 95 orang, Pak. Kapasitas liftnya itu 75 orang. Lalu jumlah lift yang dibutuhkan 1,26 lift atau dibuatin jadi 2 lift, Pak. Coba kalau yang itu yang ke atas tadi itu kayaknya gede banget itu 12 kapasitas ya. Oh, jumlah penumpang dalam liftnya 16 orang. Iya. Itu besar itu. Kalau diperkecil 12 jadi berapa ketemunya? Kalau itu 12 kan itu sudah diprogram semua ya? Iya. Nah, masih 2 lift kan? Itu sudah diprogram semua kan? Sudah, Pak. Iya, artinya 12 itu udah besar itu ya. Karena 16 itu terlalu besar. Coba kalau jumlah penumpangnya juga dihitung 10. Kalau situ 10 berubah berapa itu? Yang 494 itu. Yang 12 tadi diganti 10 coba. Yang 12 ini diganti 10, Pak. Ganti 10. Berapa? Jadi 3 lift. Masih 2 lift. Kalau 2,01 segini tuh dihitungnya dibuatinnya 2 atau 3? Jauh, itu kan 0,1. Jauh. Artinya dengan kapasitas 10 aja masih 2 lift karena Anda rencananya kan 2 lift kan? Iya. Rencanaannya. Iya, nggak apa-apa. Cuman kalau 16 tadi kan terlalu besar gitu ya.
10 itu masih wajar gitu loh. Ya. Oke. Nah, itu enak kalau di program kita bisa mainkan itu kebutuhannya apa, kita mainkan di jumlah penumpang per lift-nya ya. Oke, jadi itu sudah oke ya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Ya. Ya. Jadi 10 aja itu juga cuma 2 kan udah sesuai dengan yang direncanakan. Baik, Pak. Ya. Berikutnya. Mohon izin share screen ya, Pak. Ya. Siapa? Syahid, Muhammad Syahid atau siapa? Rifat, Pak, sama Salma. Oh, Rifat. Ya, oke. Ini perhitungan lift kami. Udah tetap belum, Pak? Sudah. Rifat sama siapa? Salma, Pak. Ya. Luas lantai kami 40. Halo? Temennya siapa, Rifat? Salma, Iya, Pak. Pak. Sama Salma, Pak. Salma ya. Oke. Ya. Iya, Pak. Oke, lanjut. Luas lantai kami 42 kali 25. Ya. Totalnya 1050. Jumlah lantainya 8 lantai. Jarak antar lantainya 4 meter. Berarti jumlah luas lantai itu 8.400. Terus kebutuhan ruang minimumnya itu 15 meter persegi per orang. Jumlah penumpang dalam lift, satu lift 10 orang. Tinggi bangunan itu 32 meter persegi. Kecepatan lift itu 1 meter per detik. Jarak satu siklus lift itu 64 meter, Pak. Waktu perjalanan satu siklus itu 64 detik. Jumlah pemakai bangunan itu 560 orang. Jumlah orang yang diangkut itu 72,8 orang. Kapasitas liftnya itu berarti 46,88. Ya. Jumlah lift yang dibutuhkan itu 2 lift, Pak. Oke. 2 lift ya. Kalau kecepatannya diturunkan itu masih bisa 2 lift enggak? 10 orang sudah oke. Itu di program. Ini, Pak. Misalnya itu 0,5 jadi berapa itu? Kalau ini 0,5 ya, Pak? Ya. 4 lift, Pak. Oh, 4 lift ya. Ya, karena kapasitasnya hanya 10. Ya udah nggak apa-apa, 1 meter nggak apa-apa. Kami lihat dari brosur, Pak. Iya. Oh, di brosurnya 1 meter per detik. Iya. Ya oke, nggak apa-apa. Yang penting ada dasarnya ya. Ya oke, jadi 2 kan? Iya. Ya kalau 10 masih wajar ya, kalau 16 tadi mungkin lihat brosurnya yang besar gitu ya untuk rumah sakit ya. Rumah sakit itu kan standarnya untuk bed ya, untuk tempat tidur pasien. Jadi bisa memuat 16 itu bisa, tapi kalau kondisi normal itu ya 8, 9, 10. Oke, 2 lift ya, sesuai ya dengan yang direncanakan ya. Iya, Pak. Ya. Nah, untuk pembulatan itu boleh di akhir. Ya, memang orang kan nggak ada, 8,8 orang kan nggak ada. Kalau mau dibulatkan langsung 9 boleh. Atau itu secara teoritis tinggal nanti lift-nya yang dibulatkan nggak apa-apa. Ya, itu perhitungan teoritis ya. Kalau mau dari awal sudah dibulatkan ya nggak apa-apa. Karena orang kan tidak ada koma ya. Ya, lanjut. Siapa yang mau presentasi berikutnya? Saya, Pak. Oke, Steffi sama? Kavia. Kavia. Sudah terlihat belum, Pak? Ya, udah. Nah, di sini saya luas bangunannya ada 1.200 meter persegi, jumlah lantai ada 8, jarak antar lantai ada 8 meter, jumlah luas lantai 1.600 meter persegi, jumlah penumpang dalam lift ada 10 orang, tinggi bangunan 32 meter, kecepatan lift 1 meter per detik.
Ya. Jarak satu siklus lift ada 64 meter. Waktu perjalanan satu siklus ada 64 detik. Jumlah pemakai bangunan 960 orang. Jumlah orang yang diangkut 125 orang. Kapasitas lift ada 47 orang. Jadi jumlah lift yang dibutuhkan ada 3 lift. 3 lift ya. Ya. Sudah sesuai dengan yang direncanakan 1, 2 apa 3? Yang saya udah 3 kok, Pak. Oh, sudah 3 ya? Jadi Udah sudah sesuai. Ya mesti harus disesuaikan ya, nanti kalau ada yang menanyakan itu kan udah liftnya sudah ada hitungannya ya. Iya, Pak. Oke. Iya, jadi 3. Ini orangnya 19 ya, baru 9. Muhammad Zahid sama Muhammad Ihsan. Muhammad Zahid sama Muhammad Ihsan, Pak. Muhammad Ihsan. Ya. Kalau kita jenis bangunannya apartemen, Pak. Panjang bangunannya 40 kali 25. Jadi luasnya 1000. Jumlah lantainya ada 7. Jarak antar lantainya itu 4. Terus jumlah luas lantainya itu 7 kali 1000 jadi 7000. Standar kepadatan apartemennya 15 meter persegi per orang. Terus jumlah penumpang dalam satu lift kalau kita pakainya 10 orang. Tinggi bangunannya 28, kecepatan liftnya itu 1 meter per detik, Pak, yang kita pakai. Jadi jarak satu siklus liftnya itu 56 meter. Untuk waktu perjalanan satu siklusnya itu 56 detik, Pak. Jumlah pemakai bangunannya itu totalnya 467 orang. Rata-rata penghuni yang diangkut dalam satu menitnya 13%. Jadi jumlah orang yang diangkutnya sekitar 61 orang, Pak. Nah, kapasitas liftnya jadi 54 orang. Jadi jumlah lift yang dibutuhkan itu 1,13. Kalau kita itu dibulatkan jadi 2, Pak. 2 ya. Kalau diperkecil jumlah itu memang standarnya 10. Diambil dengan kecepatan 1 meter per detik. Belum, Pak. Ini masih asumsi kita, Pak. Asumsi ya. Enggak, maksudnya kalau itu 8 kan masih masuk. Ya apa-apa sih, maksimal kan 10 ya. Coba aja. Kalau 8 masih, Pak. Jadinya 1,4. Ya, 2 lift gitu lah. Ya. Iya. Enggak apa-apa. Terima kasih banyak, Pak. Siapa lagi? Sudah? 18. Saya, Pak. Ya, satu. Izin share screen ya, Pak. Ini siapa yang mau presentasi? Saya, Pak. Amanda. Amanda sama? Apriliana, Pak. Apriliana ya. Iya, Pak. Ya. Jadi luas lantai kami itu 42 meter kali 25 meter, yaitu 1050 meter persegi dengan jumlah lantainya 7 lantai dan luas seluruh lantainya 7.350 meter persegi. Untuk luas rata-rata satu orangnya itu kami berfungsi sebagai kantor, digunakan 11 meter persegi. Lalu jumlah penumpangnya digunakan kapasitas 12 orang. Tinggi bangunannya 28 meter, kecepatan lift yang digunakan 1 meter per detik. Untuk jarak satu siklusnya itu 56 meter. Dan waktu perjalanan satu siklusnya itu 56 detik. Jumlah pemakai bangunannya 668,18 orang. Dan jumlah orang yang diangkutnya itu 87 orang.
dengan kapasitas liftnya itu 64,28 orang. Kemudian menghitung jumlah lift yang dibutuhkan. Didapat 1,35 lift. Kemudian dibulatkan menjadi 2 lift, Pak, yang dibutuhkan. 2 lift ya. Itu kalau kapasitasnya hanya diisi 8 orang, itu kan maksimal ya 10 orang ya. Kapasitasnya kan tadi mana 10 orang? 12, Pak. 12 orang ya. 12 orang. Misalnya kalau itu 9 orang. Hanya diisi 9 orang ya. Berapa? Kan masih 2 kan? Oh iya, Pak. Iya. Iya kan masih 2. Artinya 12 itu maksimal gitu ya. Jadi kalau misalnya hanya diperhitungkan 9 saja, itu masih tetap 2 ya. Oke. Iya, Pak. Pak, ya. Oke, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Jumlah mahasiswanya berapa sih? 20 ya? Iya, Pak, 20, Pak. Pas ya, masuk semua ya. Oke. Ya, baik. Jadi itu perhitungan ya supaya saudara juga yakin bahwa lift yang saudara pasang di tempat saudara itu sudah benar ya. Nah, ternyata hitungannya kan sudah ada, kemudian saudara mengambil standar ya dengan kecepatan 1 meter per detiknya ya, itu standar dari beberapa lift ya, karena tiap-tiap lift itu beda-beda. Nah, kemudian standar tadi saudara ada yang ngambil 12, ada yang mengambil 10, itu kan sesuai dengan standar ya. Ada yang ngambil hanya 6, ada yang ngambil 8. Nah, kalau 12 itu ya yang itu rumah sakit itu bisa 16 itu bisa sampai besar. Tapi itu kan terlalu besar gitu ya. Tapi semuanya kan ada dasarnya. Saudara ngambil di standar lift ya, di standar lift sudah sesuai kecepatannya 1 meter. Nah, yang saya sampaikan tadi kalau hanya diisi ya, kan kadang-kadang naiknya turunnya kan nggak bersamaan. Tapi ada juga mungkin kalau perkantoran pada jam-jam tertentu itu bisa penuh 10 atau 12 itu bisa penuh. Tapi pada jam-jam tertentu itu mungkin pagi ya. Nah, itu kan hanya diisi 4 orang, berarti kan tetap masuk gitu ya. Nah, itu maksudnya kenapa kalau itu dirubah lebih kecil masuk enggak? Oh, tetap masuk ya perhitungannya. Iya. Ya, jadi nanti kalau yang digunakan untuk ujian tengah semester sampai ini ya. Jadi ujian tengah semester sampai ini saudara sudah bisa menghitung. Nah, kenapa PR-nya itu saya minta untuk bangunan yang saudara buat supaya saudara tidak ragu bahwa yang saudara rencanakan, ada yang tadi sudah merencanakan 3 lift ya, sudah nggak ada masalah ya. Terus sudah ada yang merencanakan 2 lift ya. Kebanyakan 2 lift ya. Tapi ada yang ditambah 2 ditambah 1 ya. Jadi 3 lift karena sebenarnya hanya 2,1. Itu bisa 2 tetapi ditambah lagi karena untuk barang ya, nggak apa-apa. Ya sekalian untuk mengangkut. Jadi itu ya. Jadi nanti ujiannya hanya sampai ini. Kemudian yang berikutnya nanti minggu depan ya, masih ada 2 minggu lagi. Minggu depan sebelum hari raya dan sebelum UTS ya. Itu digunakan untuk UAS ya. Karena ini cukup banyak bahannya sampai dengan alat transportasi vertikal. Ya. Baik, jadi PR-nya tadi sudah saya catat ya, ini dianggap sebagai tugas ya, sudah ada nilainya ya, 1 nilai untuk tugas ya. Pertama ya sekaligus ya 1 nyelam 2 hal yang bisa dikerjakan. Saudara bisa presentasi, dapatkan nilai untuk PR ya tugas. Yang kedua sudah menghitung sesuai dengan yang saudara rencanakan. Ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan mengenai ini?
perhitungan lift dan mungkin ya penempatannya kalau bisa mudah dijangkau ya. Artinya begitu pintu masuk ada lobby ya sekitar itu. Ya. Jadi tidak nyari-nyari gitu ya lift itu. Selalu harus terlihat sebelah kiri atau sebelah kanan jika ada masalah. Ya. Ada yang ditanyakan? Saya mau nanya Pak. Ya silakan. Masih berhubungan dengan lift sih Pak. Ya. Kan kemarin saya ASIS Pak sama dosen pembimbing saya, Ewe. Ya. Beliau bilang di lift itu ada namanya kolom lift Pak, kolom T atau kolom L gitu Pak. Itu penempatannya di mana ya Pak? Kolom lift ya. Kalau itu dari beton ya. Nah, itu kolomnya kolom L. Jadi di tiap-tiap bentar. Jadi kalau misalnya ini lubang liftnya kotak ya. Itu bisa saja didesain di sini ada kolom gitu. Kolomnya kolom siku. Nah, gitu. Di sini juga ada kolom siku. Ya. Jadi ini kolom L ya atau kolom L seperti pembimbing saudara. Nah, di sini juga ya. Nah, tapi biasanya kalau dibuat kolomnya kolom L ini pasangannya bata. Nah, ini penguat saja kolom L. Tapi kalau ini dicor itu juga bisa. Ini penebalan pada kolom-kolom L-nya. Kemudian ini diberi tulangan, dicor. Nah, berarti lubang ini cor semua. Tentunya nanti yang di bagian ini ada pintu ya, artinya lubang gitu ya. Tidak sampai ini misalnya ini yang dicor ya, misalnya ini yang dicor atau dipasang dinding ya, ini sorry dianggap aja lurus ya. Nah, tapi yang di sini hanya sebesar ini saja. Nah, ini sebesar ini. Ini dindingnya. Ya, yang di sini kan lubang gitu ya. Ini lubang. Gitu. Nah, ini yang dimaksud ini lubang ya. Ini lubang untuk pintu liftnya. Ini yang dimaksud dengan kolom L ya, yang disampaikan oleh pembimbing. Ya. Oke, jelas tadi. Berarti di void-nya itu ya Pak, ujung void itu. Ujung void, ya ujung void. Di ujung-ujung void-nya itu dibuat kolom L. Ya. Nah, kolom L bisa saja itu terjadi diperhitungkan sebagai kolom L kalau dia penebalan ya. Sedangkan dindingnya dinding beton bisa terjadi begitu. Atau kolomnya kolom L, dindingnya dinding bata. Ada dua cara. Tetapi dengan catatan dua-duanya tidak diperhitungkan sebagai dinding core. Ya. Kalau dua-duanya kalau diperhitungkan sebagai dinding core, maka itu hitungannya dinding core, tebal semua, nggak ada kolom L-nya. Jadi dindingnya tebal. Mungkin dindingnya ukurannya 30 cm ya. Ke seluruh itu yang void-nya itu ya dindingnya. Jadi kalau menggunakan kolom L itu biasanya bisa digunakan untuk cor dindingnya. Dindingnya lebih tipis dibandingkan kolom L-nya. Ya, atau digunakan bata. Kemudian kolom L-nya sebagai pengaku. Bisa dengan cara begitu. Pak, saya boleh share screen Dena saya nggak Pak? Saya ya boleh. Ya. Sudah terlihat belum Pak? Ya. Ini kan kata Bapak di ujung-ujungnya Pak, ya. di sini sama di sini.
Oh, di sini. Ya. Kalau di sini ada kolom struktur gimana, Pak? Kalau itu ada kolom struktur, berarti nggak ada kolom L-nya, nggak ada. Itu sudah betul. Hanya di kolom strukturnya itu, ini kan ada tonjolan tuh ya, lift-nya itu ya, lift-nya itu. Nah, biasanya itu tidak digunakan semua. Jadi Anda memperhitungkan jaraknya dari dinding lift yang tengah, ya dari dinding lift tengah, yang ini, Pak. Ke ujung kolom, Yang kanan ke kanan. Yang kanan atas, kanan. Ini. Bukan di situ. Lubangnya bukan ini. Yang dari situ, yang dari kolom. Ini, Pak. Geser. Enggak, maksudnya jarak lebar liftnya itu dari yang digunakan. Kalau Anda menggunakan bentuk seperti itu, ya sebentar, mungkin coba di stop dulu. Ya. Ini biar untuk semuanya juga, ya. Gitu. Tadi kan Anda ini ada kolom ya, ini kolom struktur. Nah, kemudian di tengah kan tidak ada kolom struktur. Nah, sebaiknya ini kalau seperti ini, Anda ini ada dindingnya, ini dinding. Kemudian ini kan dinding nih, yang denah saudara. Ini ke kolom yang berikutnya. Nah, kemudian ini ya. Nanti ada pintunya, ini seperti ini. Nah, luas mati, Pak. Ya. Share screen-nya mati, Pak. Mati. Berhenti, Pak. Oh, berhenti. Share screen. Aduh. Oh, ini internet saya ini. Sebentar. Ya, sebentar. Sudah terlihat ini papannya? Sudah. Ya. Nah, ini tadi saudara buatnya kan begini. Terus saudara buatnya begini dindingnya. Kemudian dinding ini yang di sini. Maka luasan liftnya itu tidak dari sini, tapi di ini. Berarti kan ada cuma ini, gitu. Luasan liftnya ini. Karena itu kan mentok di kolom strukturnya. Nah, ini boleh yang di sini sama gitu. Nah, luasannya hanya sebesar ini gitu loh. Ya. Karena ini kan mentok ini di sini. Nah, sehingga luasannya itu ruang lift saudara hanya ini. Nah, ya, itu ruang liftnya sampai yang ini ya, sampai yang sini, sampai yang di sini. Kecuali kalau dinding liftnya itu saudara menggunakannya, maaf, ini kolom struktur, maka yang di sini itu lurus ini. Ini dindingnya. Kemudian ini kolom struktur, ada kolom struktur yang di sebelah kanan, dinding saudara itu di sini. Nah, kalau ini luasannya penuh. Ya, luasan saudara ini penuh, ini luasan. Beda kan ini sama ini. Ini denah ya. Itu. Jadi kalau yang dimaksud dengan pembimbing saudara itu di sini, ini ada, kalau ini dari bata, maka di sini ada kolom T malah, ya, bentuknya kolomnya T. Karena di sini kan ada lagi, kalau dari bata, ya. Ini kolom T, ya sama kalau bentuknya L ya kolom L, gitu ya. Pas di sini ini kolomnya L.
Ini kalau ini kan nggak disambung ya, yang itu tadi kan balok ya. Begitu. Kemudian di sini kolomnya kolom T. Nah, itu ya terserah saudara menggunakan yang mana. Kalau menggunakan ini berarti ini yang yang bebas ya, ruangan bebas hanya ini. Karena ini nanti ada rel-relnya ya. Ini ada rel, dipasang rel-rel. Makanya saya sarankan kalau seperti itu dinanya begini aja. Sehingga masang relnya itu lebih mudah. Ini nanti ada baja, ada baja, ada baja untuk rel menahan keretanya. Jadi siapa yang nanya? Chris. Ya. Saya, Pak. Oh ya, Rifat. Begitu. Jadi kalau saudara tadi berarti luasannya Anda bisa gunakan gambar saya yang kanan tadi. Kalau itu kan berarti ya boleh begitu, tetapi ada ruang kosong. Ada ruang kosong, karena itu harus bebas. Nanti di situ ada baja-bajanya, pakai rel. Ya. Rel untuk menggapit kereta liftnya. Karena kereta liftnya enggak dibiarkan begitu aja. Nanti kalau gitu kan goyang-goyang. Tidak dijepit kiri kanan 4 sisi, dia goyang-goyang nanti liftnya. Kan jadi masalah, goyang-goyang, ketakutan semua. Oke, ada yang ingin tanyakan? Makasih, Pak. Ya. Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya ngelanjutin pertanyaan Rifat tadi sih, Pak. Jadi untuk yang balok T atau balok L itu untuk perhitungannya gimana, Pak? Apa sama kok balok kolomnya? Maksudnya itu perhitungannya gimana, Pak? Apakah perhitungan itu sama kayak hitung kolom biasa? Kolom biasa. Kolom kan biasa itu kolom, aja, Pak. Karena tidak dibebani oleh lift. Oke. Lift dari atas ya. Kalau dari atas baloknya dibebani baru ke kolom itu. Tapi kolom itu kan dari lantai 8 atas sampai lantai bawah kan. Nah, itu aja diperhitungkan. Tapi pas di lantai itu tidak diperhitungkan karena talinya itu kan diterima oleh mesin lift. Mesin lift disangga oleh balok. Dari balok itu diterima oleh kolom. Yang dari atas kan sudah diperhitungkan. Itu. Ya. Karena apa? Nanti di muka kolom itu akan dipasang rel baja. Ya. Rel baja yang nanti mengapit keretanya. Sehingga kereta itu dalam kondisi stabil, ya, tidak bergoyang-goyang. Tapi kalau menggunakan denah yang sebelah kiri yang saya sampaikan, seperti yang punya Rifat tadi, berarti ada ruang kosong. Karena ruangannya kan menjadi lebih kecil, kan? Ada ruang kosong. Tapi kalau seperti denah yang saya buat di sebelah kanan tadi, nah itu berarti tidak ada ruang kosong. Langsung baja penggapitnya itu di ruangan itu. Ya, tadi ada lagi ya Andika. Mungkin saya boleh share screen ya Pak. Sekalian saya mau mastiin juga Pak untuk gambarnya itu. Boleh Pak? Ya. Ya, tolong Kevin. Bisa dibantu. Nah ini Pak. Sudah kelihatan belum Pak di bawah Pak? Ya. Nah ini kan berarti. Ya kelihatan. Berarti ya. Boleh gambar kayak gini, maksudnya di sebelah-sebelahnya itu ada ruang kosong yang buat tadi baja-bajanya itu ya Pak? Yang buat rel-relnya gitu. Nah terus kan katanya juga. Yang strip-strip itu atau yang mana? Yang bentar Pak, saya anotate dulu. Ya artinya yang strip-strip yang di luar itu, nah itu ruang kosong kan? Iya Pak. Ya itu boleh gitu ruang kosong. Berarti karena gambarnya itu ya di ujung itu akan ada baja liftnya. Oh di sini Pak ya? Di ini yang di apa? Maju coba Anda tunjukkan. Sini, yang di depan
Nah, yang di situ itu nanti ada baja. Terus di ujung satunya, setiap ujung-ujung yang strip-strip ini akan ada baja-baja untuk mengikat liftnya, kereta liftnya. Oh, gitu. Kalau untuk yang di belakang sini apa, Pak? Ruang kosongnya, Pak? Ya, jadi kosong gitu aja. Oh, gitu. Oke, Pak. Ruangnya jadi kosong. Terus, Ya. Nggak apa-apa, karena nanti rangka baja-baja itu hanya di tadi yang di ujung kolom, terus yang berikutnya di ujung-ujung yang strip-strip, ruang strip-strip yang paling luar ya. Ruang strip-strip yang Pak. Ini cuman gambar kereta liftnya kurang mepet aja. Oh, oke. Masalah itu kan hanya gambar denahnya aja. Oke, Pak. Ya. Berarti di sini nanti ada kolom L ya, Pak. Kolom L itu nanti di sini ada kolom T, di sini ada kolom T, kalau kolom L di sini, Pak ya. Ya, boleh begitu. Atau hanya kolom praktis saja boleh. Tapi kalau diinginkan di situ pakai kolom L boleh, nggak apa-apa, lebih kuat gitu ya. Oh, oke. Berarti perlu ada baloknya juga, Pak ya, di sini, Pak ya. Apa gimana, Pak? Soalnya kemarin balok boleh, iya, karena itu kan untuk dinding ya. Di situ kan dinding. Oh iya, benar. Dinding harus ada baloknya ke sana. Berarti itu kolomnya kolom L kalau itu. Karena ini kan lubangnya luas ya, 3 lift gitu ya. Belum di kotak-kotak. Nah, biasanya sudah di kotak-kotak. Di situ yang biru-biru itu, yang vertikal biru ya, itu dinding. Nah, dinding itu kan ketemu balok. Berarti ada balok-balok di situ. Yang diterima oleh kolom L. Oh. Ya. Nah, Anda kan punya 2 kolom kolom T ya, kolom T. Oh, kolom T, Pak ya, benar, Pak. Di sini berarti kolom T, Pak ya. Sama di sini, Pak. Kolom T itu ya, itu kolom T. Berarti di sebelah sini perlu ada nggak, Pak? Di sebelah belakang sini, Pak. Di atasnya langsung balok ya. Ini kan udah masuk ke balok struktur nih, Pak, yang di sini, Pak. Yang di sini. Praktis saja, karena itu kan balok struktur. Oh, kolom praktis aja, Pak ya? Ya. Oke, siap. Nggak sama kan, yang menghubungkan antar kolom kan balok struktur. Ya, Pak. Dan sebelah kiri, kiri yang vertikal itu. Kalau di gambar ini yang vertikal. Anggap itu horizontal, yang ini vertikal, yang sebelah kiri. Itu kan kolom-kolom balok-balok struktur. Oke, Pak. Sehingga kolomnya itu hanya sampai di balok struktur. Tidak tahu, jelas? Bentar, Pak. Kolom L hanya sampai di balok struktur. Ya. Oh, sini berarti, Pak. Ya. Berarti untuk gambar sendiri boleh kayak gini, Pak ya? Atau sama tadi yang Bapak bilang tuh yang temboknya berarti di pinggir kolomnya ini, Pak ya? Ya. Oke. Jadi yang ini seperti itu ya terpaksa bahwa tidak bisa dindingnya mepet ke kolom ya, yang dimana muka kolom ya, dindingnya nggak bisa masuk di muka kolom. Nanti kalau dindingnya masuk di muka kolom, nah terus ketemu di atasnya kemana, gitu kan? Oh iya benar, Pak. Berarti gini aja udah benar, Pak ya? Numpangnya udah betul. Jadi ada ruang kosong tadi ya, ada ruang kosong, nggak apa-apa. Karena nanti baja-bajanya itu pasang pada ujung-ujung kotak yang strip-strip luar itu ya. Setiap ujung ini berarti, Pak ya? Ini, sama ini, Pak ya? Sama yang bawahnya. Ya. Oke, siap. Oke, Pak. Berarti mungkin itu aja, Pak, pertanyaan dari saya, Pak. Ya. Terima kasih ya, Pak. Oke. Ya. Ada lagi? Ya, mudah-mudahan nanti waktu bangun SPSN ya, pusat unggulan teknologi yang di bengkel yang sudah dihapus ya, di bengkel timur, itu nanti kan akan dibangun pusat unggulan teknologi 4 lantai ya. Ini kemarin ada masalah di tendernya, sehingga tendernya masih belum selesai. Mudah-mudahan nanti Juli atau apa ya,
ada pemasangan lubang lift ya atau pemasangan lift. Nah, cuman memang kalau liftnya, kalau lubangnya saya yakin selesai, tapi liftnya kan biasanya di akhir ya, mungkin baru Oktober, ya nggak apa-apa sih. Nanti kita bisa lihat sama-sama di sana. Oh ini toh cara masang liftnya, ya. Supaya jelas, gitu ya. Bagaimana balok-balok apa kolom-kolom lift, balok-balok liftnya, kemudian mesin liftnya dipasangnya di mana. Kita bisa minta izin untuk kuliah di sana. Ada lagi? Kalau ada pembimbing yang minta itu dindingnya dari beton sebagai dinding core, ya itu utuh dinding semua ya, mesti dihitung. Bapak, kalau misalkan tadi dinding itu dinding core, berarti nggak perlu ada kolomnya, Pak? Oh enggak perlu. Kan sudah gitu. didesain. Masuk ke kolom strukturnya itu. Oh, oke. Tulangnya masuk ke kolom struktur. Iya. Berarti kalau kolom T, ya sorry Pak. Ya misalnya sebelah kiri kolom struktur, sebelah kanan di tengah-tengahnya bukan kolom struktur, ya bikin kolom T. Ya. Kolom T yang sama, ukurannya sama dengan dinding core-nya. Oke Pak. Gitu. Ya. Berarti untuk kolom T sama kolom L itu buat pasangan batu bata aja Pak, dindingnya, buat pasangan dinding batu bata. Oke, terima kasih Pak. Ya. Ada juga yang tidak menggunakan kolom L atau kolom T, tetapi langsung menggunakan kolom praktis, ya nggak apa-apa. Ya. Ada yang begitu. Makanya tergantung pembimbingnya. Kalau pembimbingnya minta itu kolom T atau kolom L, ya udah kan ganti pakai kolom T dan kolom L. Saya beberapa kali mengawasi pemasangan itu ya, karena saya tim leader MK dan pengawas ya, itu di Rumah Sakit Sitanala, kemudian di BMKG, kemudian yang kemarin di perpustakaan kita ya, 4 lantai. Karena syaratnya lift kan 4 lantai ya. Jadi lebih dari 3 lantai baru boleh ada lift. Sehingga bangunan 4 lantai, 5 lantai dan seterusnya itu baru boleh pasang lift. Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian ya. Nanti minggu depan kita mulai dengan materi yang berikutnya, yang untuk ujian akhir semester ya, bukan untuk ujian tengah semester. Baik, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, silakan kalau dimanfaatkan untuk ngerjakan project work ya. Baik.